Israel ingin semua sandera itu pulang, tetapi dia masih ingin menghancurkan mitra dialognya dan juga ingin menguasai Gaza. Dan cara merelokasi adalah dengan paksaan. Gimana, Gus? Amerika juga akan mengaminkan ya, akan dibuat neraka gitu. Kalau tidak mau menjadi neraka ya pindah gitu kan, pilihannya seperti itu. Konflik Palestina Israel yang dimediasi oleh Amerika itu kan selalu gagal karena apa? Karena Amerika selalu berpihak gitu. Israel kemudian merusak, menghancurkan rumah, kemudian Amerika ikut membantu ketika ingin membangun gitu ya. Penghuninya disuruh pergi, kemudian orang-orang Arab suruh bayar ya. Itu kan unik. Suara kemanusiaan itu harus bisa mengalahkan dan menekan ya praktek-praktek ketidakadilan bahkan dalam tatanan global sekalipun, karena mereka kan yang menentukan ya masa depan mereka. Israel kembali menyerang Gaza di tengah Ramadan dan ketidakpastian gencatan senjata. 400 orang tewas. Deep Talk episode 37. Halo Pak De, apa kabar? Baik. Di bulan Ramadan ini tidak baik-baik saja. Iya. Gimana kabarnya mendengar berita kemarin nih Pak De? Sangat menyedihkan. Jadi menjelang minggu keberapa di Ramadan nih? 3 ya, menjelang minggu 3. Menjelang Lailatul Qadar, justru malah banyak kematian yang harus dihadapi, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Betul. Itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tragis banget ya Pak De. Yeah. Sudah hadir bersama kita nih Pak De, pakar Timur Tengah Pak Yon Mahmudi. Yeah. Gimana Pak kabarnya Bapak? Yeah. Alhamdulillah baik, terima kasih diundang kembali. Iya, senang kita. Iya Gus, terakhir kita ngomongin Iran ya yang membalas serangan Israel. Ternyata sekarang ada lagi nih konflik Timur Tengah. Iya, dan menurut Gus Yon nih, kalau kita melihat Gaza, bagaimana Gus Yon melihat Gaza? Gaza yang sudah rata dengan tanah, yang sudah tidak punya peradaban, yang sudah tidak ada makanan, minuman juga mungkin sudah tidak ada. Sekarang bantuan di stop, kemudian hanya dikirim bom, dan kematian begitu merajalela di mana-mana. Ya, ini kita melihat sebagai sebuah tragedi kemanusiaan ya. Saya kira siapapun orangnya itu harusnya kemudian sesak dadanya ya begitu melihat realitas atas saudara kita di Palestina di bulan Ramadan ketika mereka mempersiapkan sahur, tiba-tiba kemudian bom itu dijatuhkan dan mereka bukan tinggal di rumah yang itu nyaman ya, mereka tinggal di tenda-tenda dalam kondisi yang sudah sangat menyedihkan, kemudian dibom. Nah ini kan orang tidak bisa membayangkan ya seperti apa ya sifat perilaku apa yang dipikirkan gitu ya oleh Israel, kemudian dia sampai kemudian dalam kondisi yang sudah sangat dalam hal ini kan tidak berdaya ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengeboman dan yang meninggal ratusan ya, hampir 400 orang. Belum lagi yang luka-luka, saya kira itu juga potensi untuk meninggal. Nah ini ya tragedi kemanusiaan yang luar biasa di tengah-tengah upaya untuk melakukan gencatan senjata ya. Tapi ya itu yang dilakukan oleh Israel. Ada satu pertanyaan saya yang paling mendasar ya, bahwa Israel itu sebenarnya cukup kecewa dengan Hamas katanya begitu ya, karena tidak mau merilis apa itu namanya sandranya gitu ya. Gus John kalau melihat dari apa itu namanya cara pandang itu, apa sih sebetulnya strategi yang dilakukan oleh Hamas ini sehingga seperti itu tuh menahan apa tuh namanya tawanan itu sehingga kemudian terjadi pembunuhan yang sedemikian besar? Ya, saya kira kemudian kalau dilihat pernyataan-pernyataan dari Hamas ya, beberapa tim negosiatornya kan mengatakan bahwa Hamas terutama rakyat Palestina itu kan menginginkan permanen ya, ceasefire, gencatan senjata yang permanen, dan itu akan menuju sebuah perdamaian. Dalam hal ini kan tentu diharapkan gencatan senjata pada tahapan ketiga itu bisa dilanjutkan kepada apa yang disebut dengan two-state solution.
Tetapi kan baru pada tahapan pertama hampir selesai, dilanjutkan tahapan kedua. Ini kan Israel ingin memperpanjang tahapan satunya dulu begitu ya. Dia tidak mau beranjak pada tahapan kedua. Karena tahapan kedua itu kan berarti komitmen ya untuk kemudian ketika dirilis semua sisa tawanan ya sandera itu harus diikuti oleh penarikan ya secara langsung semua pasukan yang ada di Gaza, pasukan Israel itu dari wilayah Gaza. Nah, ini nampaknya tidak diinginkan oleh Israel, dan Amerika sendiri juga dalam hal ini kan mendukung. Saya melihat bahwa tujuan perang bagi Israel itu kan pertama menghancurkan Gaza ya. Menghancurkan pertama adalah Hamas. Hamas harus hancur. Kemudian kedua itu adalah sandera itu harus pulang secara keseluruhan. Kemudian ketiga, Israel masih ingin menguasai dan menduduki Gaza. Nah, nampaknya tiga-tiga ini tidak bisa dilakukan dalam perang terakhir kecuali melalui jalur negosiasi ya, ceasefire itu yang memungkinkan bisa keluarnya sandera. Tetapi kan kondisi ini tidak menguntungkan dalam hal pandangan publik ya atas kemenangan Israel. Artinya kan Israel menyerah dengan negosiasi gencatan senjata itu karena perangnya tidak mampu untuk mengembalikan sandera, dan ketika mereka ada di situ Gaza hancur-hancuran. Itu kan dalam perspektif opini publik saya kira secara strategik dianggap Israel kalah. Nah, dalam hal ini nampaknya Israel ingin semua sandera itu pulang, tetapi dia masih ingin menghancurkan mitra dialognya dan juga ingin menguasai Gaza. Makanya di tahap pertama itu berhenti, dan Hamas tidak mau merilis sisa itu kalau tidak ada jaminan permanen ceasefire. Tetapi nampaknya Israel tidak menginginkan itu, maka kan beralih pada isu kalau begitu bukan Israel yang menguasai Gaza, Amerika yang menguasai. Maka kan muncul isu relokasi yang itu menjadi disrupt saya kira pada negosiasi tahap pertama. Dan Gaza saya kira melihat situasi itu tidak mungkin mau menyerahkan sisanya, karena begitu menyerahkan sisa bisa saja Israel yang masih punya keinginan menghancurkan dan menguasai itu pada saat itu pula dia akan melakukan serangan balik ya. Dan negosiasi ceasefire itu kan nggak ada yang menjamin ya. Penjaminnya nggak kuat. Amerika sebagai penjamin justru berpihak kepada Israel. Nah, ini saya kira realitas yang dihadapi di lapangan ya oleh para pejuang Palestina yang tidak mau menyerahkan kalau tidak ada jaminan itu. Maka kan Israel menginginkan kalau begitu diperpanjang saja tahapan pertama gitu ya, tidak langsung kedua. Nah, ini ditolak. Kalau ada rilis berarti masuk pada tahapan kedua, dan itu harus ada penarikan mundur pasukan Israel. Ya, tapi mereka kan bilangnya kemarin mau serang komandan Hamasnya ya, Pak ya. Padahal membunuh ratusan jiwa tuh. Kira-kira perannya Amerika Serikat ini gimana nih kemarin dalam serangan terakhir ini? Nah, sebelum serangan itu kan dianggap negosiasi itu mengalami jalan buntu ya. Walaupun kalau lihat pernyataan terakhir dari utusan Donald Trump untuk Timur Tengah ya, Steve Witkoff itu kan mengatakan sebenarnya ini kondisinya sudah mulai membaik ya. Bahkan kan dia menyebut bahwa Hamas itu baik gitu ya. Artinya mau bekerja sama, dan itu kan menimbulkan kemarahan bagi pihak Israel ya. Karena apa? Karena Amerika waktu itu punya kepentingan membebaskan 5 tawanan dulu, yang itu ada Amerikanya gitu ya. Nah, sementara Israel inginnya adalah semua sisa itu. Nah, dari sisi ini kemudian akhirnya terjadi deadlock ya. Israel melakukan serangan, dan itu berkonsultasi dengan White House dan itu disetujui. Jadi sehari sebelum serangan, kemudian kan Amerika memastikan bahwa gerakan perlawanan di luar Palestina itu ya bisa diminimalisir ya. Maka mereka kan melakukan serangan besar-besaran ya ke Yaman di Sanaa ya. Kemudian tidak lama setelah itu dilanjutkan dengan pengeboman yang ada di Gaza. Jadi saya kira dua hal itu ya berkorelasi gitu ya, antara keputusan dari Israel dengan apa yang ada di White House. Saya kira mereka dalam satu frame ya, satu jalan untuk mendukung kepentingan Israel.
Sebetulnya Hamas ini masih memiliki kekuatan apa sih sampai harus dibom sedemikian rupa loh. Nah, ketika rilis tawanannya kita lihat itu kan ada euforia ya. Hamas menyerahkan tawanan itu, kemudian coverage media sangat kuat. Bahkan kemudian Hamas muncul ada selebrasi, kemudian mobil-mobil itu kan banyak itu ya, mobil-mobil yang digunakan pasukan mereka ya masih bagus, masih mulus dan menunjukkan dengan membawa senjata-senjata mereka. Kemudian tawanan sandera yang dirilis itu tidak menunjukkan sikap depresi atau jadi mereka justru senang, berterima kasih, bahkan mencium kening ya pasukan. Ini kan sebagai hal yang sangat memalukan ya bagi Israel, dan pada tahapan berikutnya kan Israel meminta agar penyerahan tidak ada selebrasi, tidak dilakukan secara publik ya. Karena pada saat yang bersama tahanan Palestina yang diserahkan oleh Israel itu kan dalam kondisi secara fisik ya, mereka banyak luka, kemudian psikis dan lain sebagainya, kondisinya sangat berbeda ya antara dua hal ini. Maka dari sisi pandangan dunia internasional nampaknya kemudian citra Israel juga jatuh ya pada fase-fase ini. Nah, dan dikabarkan juga dari pihak Israel bahwa rekrutmen yang dilakukan Hamas itu semakin lama semakin kuat gitu ya. Bahkan kemudian diprediksi kekuatannya kembali seperti dulu, walaupun banyak tentara-tentaranya yang meninggal karena bisa langsung digantikan oleh orang-orang baru yang ada di Gaza itu. Maka mereka nampaknya melihat bahwa ya antara Hamas, rakyat sipil dan lain sebagainya itu dianggap sebagai satu kesatuan musuh Israel yang harus dimusnahkan. Nah, ini kan genosida itu terjadi saya kira kan karena ada pandangan bahwa ya mereka itu adalah ya orang-orang yang memang dalam pandangan mereka ya harus menerima konsekuensi itu ya. Kalau kita lihat ke depannya kira-kira gimana nih Pak? Apalagi sekarang kan di bawah Trump agak beda ya sama Biden, kan kemarin masih melonggarkan gitu. Tapi kalau Trump nih kayaknya sangat mendukung penuh Israel. Kira-kira langkah ke depannya akan seperti apa dan perlawanannya akan seperti apa sih? Nah, ini kan pendekatannya seperti zero sum game ya, bahwa Israel itu harus ya, melenyapkan Gaza itu sendiri, termasuk Hamas dan warga yang ada di dalamnya. Walaupun serangannya selalu mengatakan ingin mentargetkan pimpinan Hamas, tetapi kan yang terjadi ratusan orang meninggal dalam waktu serangan yang cepat itu kan pasti serangan ini tidak dipilih-pilih gitu ya, tetapi kemudian secara sporadis mereka lakukan itu. Nah, dari dulu sebenarnya kalau kita melihat konflik Palestina Israel yang dimediasi oleh Amerika itu kan selalu gagal. Karena apa? Karena Amerika selalu berpihak gitu ya. Jadi seakan-akan justru dalam mediasi perjanjian itu menekan Palestina untuk mengikuti keinginan Israel, di mana dalam kondisi Palestina yang sangat lemah begitu. Jadi orang sudah sangat lemah kemudian ditekan gitu ya. Seakan-akan tidak ada pilihan bahwa ini adalah pilihan Anda yang terbaik, termasuk juga rencana relokasi. Jadi kalau masih mengandalkan dukungan kekuatan mediasi ya yang dilakukan oleh Amerika, ya nampaknya kedepannya tidak ada perbaikan nasib bagi rakyat Palestina. Ya. Maka ya harus ada pihak ketiga yang lebih kemudian memiliki pandangan untuk juga aspek kemanusiaan bagi rakyat Palestina gitu ya. Kalau negara-negara Arab itu kan sudah bisa kita lihat ya, sebagian mereka yang memang punya hubungan dengan Amerika dan Israel ya, Qatar relatif lebih independen, tetapi kan Qatar dimusuhi Emirat Arab, dimusuhi Saudi, dimusuhi Mesir, sehingga ya kondisi itu tidak bisa sepenuhnya sebagai kekuatan yang bisa mendukung rakyat Palestina begitu ya. Sehingga muncul isu relokasi itu kan artinya bahwa rakyat Palestina tidak boleh tinggal di wilayah itu, dan itu wilayah yang sudah dianeksasi oleh Israel, dan Israel butuh legalitas dari Amerika, dan Amerika nampaknya juga menyetujui itu. Tapi kan bagaimana kemudian dunia internasional melihat realitas, apakah Palestina tidak ada lagi di peta ya, karena begitu penduduknya direlokasi,
Israel pasti tidak mau menggunakan kata Palestina di dalam wilayah itu. Nah ini kan kalau itu diteruskan, saya kira tragedi kemanusiaan itu akan berakhir pada sesuatu yang sangat tragis ya. Ya. Nah sekarang kan Trump lagi berkuasa nih, dan sepertinya kalau menurut hemat saya ini semua di bawah skenario Amerika. Artinya bahwa serangan ini pun sebetulnya tujuan utamanya bisa jadi adalah tujuan akhirnya adalah merelokasi tadi ya. Jadi memang tahap 2 dan 3 itu memang tidak dilaksanakan gitu Gus ya, karena memang sudah melakukan deviasi yang lebih jauh, yaitu relokasi. Jadi isu kemerdekaan itu sudah berlalu. Isunya sekarang relokasi, dan cara merelokasi adalah dengan paksaan. Gimana Gus? Ya, saya kira itu tadi ya, memang selaras dengan tujuan dari Israel. Israel kan dari awal sudah melakukan aneksasi ya. Ya. Setelah itu minta diakui, kemudian ke Yerusalem, mereka pindahkan ke Yerusalem, kemudian Amerika mengikuti itu ya. Kemudian tentu ya Gaza itu kan sebenarnya bagian dari proyek aneksasi gitu ya, yang mereka kuasai. Nah, cara-cara yang digunakan memang nampak keji ya kalau kita lihat dalam perspektif kemanusiaan. Saya melihat ada 2 pendekatan. Pertama kan apa yang disebut dengan demonisasi ya. Jadi orang-orang Palestina itu digambarkan orang yang buruk, orang yang jahat, sehingga ada sebuah kecenderungan easy to kill gitu. Ini gampang sekali untuk dibunuh, dan Amerika juga akan mengaminkan ya, akan dibuat neraka gitu. Kalau tidak mau menjadi neraka ya pindah gitu kan, pilihannya seperti itu. Jadi seakan-akan menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Israel untuk mengusir mereka, memperlakukan apa saja secara keji itu boleh. Kalau tidak mau mengalami itu ya itu adalah harus pergi. Nah ketika sudah jadi semua orang ya, Hamas dianggap teroris, perlawanan dianggap teroris, orang yang kemudian mendukung Palestina dianggap bagian dari Hamas ya. Semua kan seperti itu. Bahkan di Amerika juga kan orang yang mendukung Palestina ya otomatis kemudian sekarang ini dilabeli sebagai pendukung Hamas, dan itu mendukung eksistensi terorisme. Jadi kalau sudah kemudian dianggap ini dilabeli sangat buruk, jahat, evil, maka kemudian kan demolisasi ya, didemolis gitu ya, dihancurkan, dirusak baik secara fisik juga ya manusianya ya, jiwanya, gedung manusia bisa dihancurkan. Begitu itu di clearance wilayah itu dianggap tidak layak dihuni. Ya, kemudian ya mereka diminta untuk pergi. Tapi begitu pergi sementara pendudukan ya, proyek pendudukan kelompok-kelompok ekstremis militan itu sudah siap deklarasi bahwa kami siap untuk diterjunkan untuk masuk ke wilayah Gaza gitu, untuk menjadi penduduk di sana. Nah, kalau itu yang terjadi ya saya kira ya Amerika komplisit, Amerika terlibat dalam hal ini gitu ya, mau tidak mau memang. Apalagi di masa Trump ya selaras dengan tujuan dari Israel, dan itu ya bagian dari proyek genosida kalau memang ya itu tidak bisa dihentikan. Tapi kita masih bisa optimis nggak nih Pak di tengah kejadian ini? Karena kan sebenarnya Palestina sendiri masih berharap sama negara-negara Arab ya. Mereka masih berharap kalau ada kepentingan kemerdekaan Palestina nih yang bisa diperjuangkan oleh negara Arab supaya Amerika Serikat bisa berbalik membela Palestina. Ya sekarang kita berharap kepada Qatar, berharap kepada Mesir, kemudian Saudi ya, karena kan mereka ketika pertemuan ya pemimpin Arab di Kairo dilanjutkan dengan Liga Arab dan juga OKI, itu kan proyek relokasi itu adalah bahwa rakyat Palestina harus tetap ya tinggal di Gaza itu, jadi tidak boleh dipindahkan. Jadi sudah ada proyeknya, bahkan dana yang dibutuhkan seberapa besar, di mana tempat relokasi yang tetap berada di wilayah Gaza. Jadi ya bisa dibangun sebagian, dia tinggal di camp pengungsian, kemudian setelah jadi dia akan dipindahkan, dan itu memang butuh waktu yang panjang, dan tidak ingin bahwa baik Israel atau Amerika menguasai itu. Ini kan 3 negara besar yang setuju itu ya, kan kita bisa bayangkan ya, Israel kemudian merusak, menghancurkan rumah, kemudian Amerika ikut membantu ketika ingin membangun gitu ya. Penghuninya disuruh pergi, kemudian orang-orang Arab suruh bayar ya. Itu kan unik gitu. Israel nggak mau ngeluarin uang, Amerika nggak mau ngeluarin, tetapi orang Arab disuruh bayar. Pasti berpikir memang orang Arab sebodoh itu gitu kan harusnya ya, mau mengikuti gitu ya. Kalau mau mengikuti kan berarti ada hal-hal lain yang harus kepentingan itu. Nah nampaknya sih Mesir
Saudi dan Qatar masih setia dengan proyek itu dan mereka bahkan siap untuk fundraising ya, untuk melakukan rekonstruksi. Tetapi ya beberapa hari terakhir kan ada kabar ternyata Uni Emirat duta besarnya di White House seakan-akan kemudian meyakinkan bahwa nggak perlu dukung proyek dari negara-negara Arab itu gitu ya. Kami setuju dengan relokasi. Nah ini kan semakin memecah kekuatan ya negara Arab yang harusnya mereka yang uangnya banyak itu bisa bersatu membantu saudaranya, tetapi ya mulai ada perpecahan ya dalam hal ini. Ya, kenapa perpecahan itu terjadi, Gus ya? Artinya ada seorang duta besar yang notabene menyuarakan suara kapitalnya bahwa dia justru tidak mendukung kesatuan daripada warga kemerdekaan dari Palestina itu tadi. Ya, motifnya apa ini? Ini kan juga memang ada ketidaksepahaman ya. Uni Emirat memang tidak menyukai kehadiran Hamas itu sendiri dan kelompok perlawanan karena Emirat khawatir kalau relokasi nanti Hamas masih ada di berkuasa pasca itu. Tapi kan itu bisa dirundingkan ya kalau sebuah nation building membentuk kan mereka harus inklusif gitu ya. Bahkan kalau saya juga dengar dari negosiator Hamas sendiri sampai juga mengatakan kok kami siap untuk demilitarisasi asal kemudian jelas ya proyek permanen perdamaian yang permanen dan hak-hak kami dipenuhi. Tapi kan mereka tidak mau melakukan demilitarisasi sebelum janji itu dipenuhi karena kan dikhawatirkan begitu mereka menyerahkan senjata justru setelah itu jadi kesempatan untuk menghancurkan mereka sehingga eksistensi itu tidak ada. Nah, persaingan politik regional gitu itu juga sangat mempengaruhi ya. Saudi, Mesir, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab kadang punya agenda-agenda sendiri. Tapi kan saya berharap dengan kepemimpinan MBZ ya MBS yang kemarin kan juga sempat mengundang Putin, mengundang Trump ya untuk menyelesaikan Ukraine. Artinya Arab Saudi sebenarnya punya kekuatan besar gitu ya. Sampai Trump sendiri juga mau difasilitasi ya oleh MBS itu ya, Mohammed bin Salman itu ya. Dan ini kan kepentingan Trump sendiri dalam proyek real estate, kemudian bisnis di negara Arab itu kan besar gitu. Ya. Dan harusnya itu bisa dijadikan sebagai bargain gitu ya. Kamu boleh bisnis ini itu tapi selesaikan dulu gitu masalah rakyat Palestina yang membawa kepada keadilan. Saya kira ya harusnya bisa. Lalu siapa yang bisa menghentikan niat untuk mengenyahkan orang-orang di Gaza ini? Kalau Amerika sendiri sudah merestui hal tersebut. Ya saya kira tadi itu ya negara Arab Saudi sebagai negara besar harus bisa melakukan pendekatan ya diplomasinya dengan Amerika dan itu ditukar ya dengan sebuah proyek yang membawa kebaikan ya bahkan kalau perlu pada solusi yang permanen ya atas konflik Palestina Israel dengan diberikan hak bagi rakyat Palestina untuk sebagai negara yang berdaulat ya itu harus dijadikan. Nah itu akan menjadi jaminan semua kepentingan bisnis dan lain sebagainya akan menjadi normal kalau itu bisa dilakukan. Jadi ya tentu kemudian Amerika juga harus melihat kepentingannya juga begitu ya. Kepentingan nasional Amerika tidak serta-merta kemudian secara buta kemudian harus membela Israel. Apapun yang dilakukan Israel harus dibela. Tapi kalau yang dilakukan oleh Israel itu justru mengganggu kepentingan Amerika di kawasan Arab ya harusnya dia melakukan mengevaluasi kebijakan mereka ya apalagi ya Amerika juga butuh dari sisi ekonomi gitu ya dan karena kalau tidak kan negara Arab ini kan sudah mulai mengalami perubahan itu melirik potensi aliansi dengan yang lain gitu ya ditawari untuk bergabung dengan BRICS sebagian sudah bertemu kemudian punya hubungan dekat ya dengan negara-negara yang menjadi rival dari Amerika. Nah itu kan harusnya ya kekuatan-kekuatan ini bisa mulai memikirkan dari sisi aspek kemanusiaan gitu. Karena Saudi tidak dapat apa-apa kalau membantu Palestina kan hanya
memang itu adalah dari sisi kemanusiaan gitu ya, secara ekonomi, secara itu tidak. Tapi kan kalau itu sudah semakin stabil, regional, pasti kan itu juga menguntungkan ya. Semua bisa bekerjasama, berdiplomasi secara setara dengan negara-negara di Timur Tengah, siapapun gitu ya, baik dengan Iran, dengan Israel, dan negara-negara Arab kalau ini diselesaikan. Nah, tapi ternyata yang terjadi di sana tuh mempengaruhi Indonesia juga nih Pak De. Kemarin tuh katanya IHSG kan anjlok dan modal asing kabur 27 triliun nih, Gus. Kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakukan ya dari Indonesia sendiri atau mungkin secara global? Karena kan Trump ini sangat kuat gitu ya. Jadi baiknya langkah ke depannya apakah kita harus berteman gitu justru dengan Amerika atau seperti apa? Ya memang Trump ini kan di mana-mana ngancam ya. Semua mengancam, bahkan dia mengevaluasi semua bantuannya. USAID di shutdown, di close gitu ya. Dalam perspektif dia nggak ada manfaatnya, sudah dibantu sudah dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi dalam putusan-putusan strategis jadi PBB dan sebagainya sedikit sekali yang mendukung ya Amerika ya, bahkan negara yang dianggap dibantu dengan nilai besar justru kemudian tidak berpihak dengan Amerika. Maka kan itu dievaluasi, termasuk juga ya Trump juga tadi itu dalam hal perdagangan kan juga mengancam gitu ya. Dan kemarin Bu Sri kan menyebut bahwa kita termasuk dalam 10 ya atau 15 negara besar kan ya yang punya hubungan dagang dan kita posisinya adalah surplus gitu ya. Jadi kan Trump kan menantang bagi negara-negara yang surplus dengan Amerika dan posisinya tidak berpihak dengan Amerika ya akan diberikan hukuman gitu ya, diberikan tarif yang tinggi dan lain sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi dalam situasi ini. Tapi kan posisi kita tentu kan selalu berpandangan berpijak ya kepada kebijakan yang bebas aktif ya. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta menjadi bagian atau dibawa kekuasaan negara besar tertentu ya. Tapi kan kita harus tetap ya kondisi apapun ya harus kuat dengan kebijakan bebas aktif ya yang tidak menjadi blok negara tertentu termasuk Amerika. Tapi ya kerjasama strategis kan tetap harus dilakukan ya. Kalau kerjasama kita dalam rangka untuk membantu Palestina apalagi nih Gus? Keadaan sudah sangat carut marut nih. Ya memang sih harapannya kemudian negara Indonesia harus lebih aktif lagi. Jadi kalau sudah ada tadi itu kepentingan Liga Arab untuk bersatu negara-negara besar itu, dan Indonesia ya harus masuk dari bagian itu gitu ya, karena Indonesia walaupun tentu kita melihatnya dalam perspektif kemanusiaan itu kan sebagai negara anggota OKI, negara terbesar ya dunia Islam gitu ya, dan kita konsisten mendukung Palestina ya harus kemudian secara aktif melakukan komunikasi dengan negara-negara besar yang sekarang lagi punya posisi tawar, termasuk dengan Amerika ya, dengan Arab Saudi, kemudian dengan Iran ya, dengan Qatar gitu ya, bahkan dengan Uni Emirat Arab untuk kemudian mencari titik temu gitu ya. Kalau kemudian negara-negara yang mereka itu dekat ya dengan Palestina, bisa saja karena dekat mereka menjadi tidak bisa jernih ya di dalam hal melihat masalah itu. Maka posisi Indonesia yang jauh ini diharapkan ketika terlibat dalam hal itu bisa memberikan perspektif yang lebih adil gitu ya, yang tidak terikat ya oleh berbagai hal kepentingan di kawasan itu secara geopolitik ya. Maka harus masuk di dalam poros itu, dan Indonesia tidak bisa sendiri kan saya kira ya. Jadi dia harus menyuarakan dan bagian dari poros yang ada, dan memang itu harus ditunjukkan secara aktif ya kalau mau terlibat. Kalau saya boleh bertanya yang terakhir Gus, dari saya masihkah ada optimisme yang boleh kita semai untuk masa depan Palestina dengan keadaan seperti ini? Ya, saya pikir sebagai kita yang selalu berkeyakinan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu bisa ditegakkan, kemudian tidak ada ruang untuk sebuah ketidakadilan gitu ya, maka ya kita harus tetap optimis ya bahwa ya keadilan itu bisa ditegakkan dalam dunia global. Mungkin saja sekarang mengalami disrupsi, tetapi kan setelah itu akan mengalami titik keseimbangan ketika ya negara-negara yang punya suara yang sama dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu menegakkan itu ya. Tatanan itu kan harus
diperkuat ya oleh negara-negara yang memiliki kesepahaman di dalam hal menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau tidak kan satu orang ugal-ugalan gitu ya, kita nggak ada pilihan lain kemudian mengikuti gitu. Maka ya harus ada upaya dari negara-negara yang lain untuk kemudian secara regional ya menata ya, menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemudian yang lain seperti itu, dan tidak boleh ada satu atau dua yang ugal-ugalan. Kemudian itu justru menentukan tatanan ke depan. Kalau itu yang terjadi ya memang tadi harapan terhadap ya nasib Palestina ya tidak akan terrealisasi. Tapi ya semangat saya kira terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, ya, kesetaraan itu kan semakin menguat ya. Harusnya aspirasi itu bisa ditangkap ya oleh pemimpin dunia di dunia global ini. Nah, kalau dari aku terakhir juga Gus, mungkin kalau solusi untuk menghadapi Amerikanya sendiri nih, ini kan karena kuncinya itu sebenarnya di mereka ya untuk sekarang. Apakah misalnya PBB ini masih bisa berperan walaupun vetonya Amerika kan pada kuat sekali ya? Atau mungkin kita bisa mainkan citizennya nih, kayak apa kita bisa dorong rakyatnya untuk mendukung Palestina juga? Kira-kira solusi yang lebih konkret seperti apa ya? Ya, dalam kondisi sekarang memang betul kita sangat tergantung kepada individual, pada citizen yang memang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak ditentukan oleh struktur organisasi ya, yang itu bisa saja tidak berpihak ya kepada tadi nilai kemanusiaan atau keadilan. Berbicara tentang PBB ya, Amerika selalu punya hak veto ya, bagaimana orang yang terlibat ya di dalam suatu tragedi kemanusiaan ya, itu kemudian akan menentukan gitu ya, mengadili dirinya sendiri. Saya kira kan memang sudah akan tidak akan sulit ya. Memang aturannya ya bagi dalam pengadilan kan bagi hakim yang terlibat punya kepentingan ya harus tidak ikut, harus dikeluarkan kan begitu ya. Nah, kondisi PBB saya kira kan dalam kondisi seperti itu. Jadi Amerika selalu mengawal kepentingan Israel, ketika diputuskan dia akan veto. Jadi ini nggak akan ada ujungnya ya. Maka ya tentu ya suara citizen, suara netizen, suara kemanusiaan itu harus bisa mengalahkan dan menekan ya praktek-praktek ketidakadilan bahkan dalam tatanan global sekalipun, karena mereka kan yang menentukan ya masa depan mereka, hidup mereka yang ingin damai dengan semua ya negara, baik di utara maupun di selatan, warna putih maupun berwarna, itu kan harusnya bisa mendudukkan hidup secara setara dan damai. Saya kira ya suara-suara itu yang memang harus terus dihembuskan. Jadi kita tidak boleh pesimis ya Gus ya? Ya, saya kira sebagai orang yang beriman tidak boleh pesimis dan selalu harus optimis. Meskipun kalkulasinya tidak menguntungkan pasti ya. Ya. Iya, memang harus begitu. Kan sekarang Ramadan kita tidak makan, tapi kan nanti maghrib kita akan berbuka. Jadi selalu seperti itu. Gitu ya. Mantap sekali. Kita berharap semoga deeskalasi lah Pak Dea ini menuju Lebaran. Sedih banget kita nggak mau juga melihat warga Gaza Lebaran di tengah banyak kematian lagi. Baik, itu tadi Deep Talk episode 37. Tiara Hasna, Pak De, Yon Mahmudi. Terima kasih banyak.